Sorak-sorai tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Nah, shalom harus jawab shalom. Karena kalau shalom artinya salam damai sejahtera turun atas saudara, nggak diterima kata Alkitab. Jika ada orang membawa salam kepadamu nggak engkau terima, maka salam itu akan kembali kepada yang memberikannya. Makanya banyak pendeta ngomong shalom, nggak dibalas jemaatnya. Pendeta nih yang diberkati saudara-saudara. Shalom. Nah, semua pulang dengan kemenangan, semua pulang dengan mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Dan saya mau tanya, apa kabar saudara? Sekarang harus dirubah. Apa kabar saudara? Jawab, luar biasa, dahsyat, ajaib. Ayo. Jadi mantap. Enggak ada yang amin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Nah, belum semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa kabar saudara? Tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Senang sekali siang ini bersama saudara. Puji Tuhan sudah 3 minggu saya ada di Amerika dan hari Minggu ini adalah minggu yang terakhir. Tolong saudara-saudara nanti malam kebaktian jam 6 bisa hadir. Saya akan membawakan tentang akhir zaman, tentang bagaimana kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya ada beberapa video-video dan beberapa bukti-bukti bagaimana gerakan Antikristus semakin siap. Termasuk sudah di launching microchip dan lain sebagainya. Tapi hari ini tema firman Tuhan siang ini adalah unlimited miracle. Mujizat tanpa batas. Siapa percaya mujizat tanpa batas sedang terjadi dan terus terjadi. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca Injil Markus pasal 9. Tolong Jeff, yang video tadi kebaktian pertama saja Jeff. Ini nanti kalau saya datang lagi. Ya, saya banyak bahan, jangan khawatir. Markus pasal 9. Ayat 17 mulai sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-9 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Sudah dapatkan, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Yang sudah dapatkan ayatnya katakan amin. Yang sudah dapatkan ayatnya katakan amin. Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena kerasukan roh yang membisukan dia. 18:23. Lalu mulutnya berbusa, giginya berketerakan, tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta pada murid supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 22:3. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera dikoncang-koncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling serta mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. 22:23. Dan setiap kali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu engkau dapat berbuat suatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 24:23. Berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh itu dengan keras, katanya, hai kau orang yang menjawab kau orang dibisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, jangan merasukinya lagi. 26:23. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus megang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. 28:23.
ketika Yesus sudah di rumah. Dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu? 29 kita baca sama-sama. 2, 3. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yang percaya firman Tuhannya dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, percaya atau tidak, hidup ini peperangan. Siap atau tidak, hidup ini perjuangan, saudara. Anda harus mengerti bahwa Anda bisa hidup, Anda bisa ada hari ini karena sebuah perjuangan yang hebat. Di depan Anda akan banyak perjuangan, peperangan yang lain. Anda tidak boleh menyerah dengan hidup ini. Anda harus mengerti Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap hidup saudara dan saya. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu saya tahun 91 mulai ke Balikpapan. Memulai pelayanan kami. Kami mulai dari jemaat yang kecil. Saudara, kau Kalimantan, saudara, itu tempat di mana kerusuhan etnis terjadi. Anda pasti pernah tahu di Kalimantan Barat, Pontianak, Sanggolido, bagaimana orang-orang Dayak itu pakai senjata, saudara-saudara, mandau terbang. Bagaimana mereka potong kepala orang Madura, saudara-saudara. Di Sampit itu hampir 11.000 orang Madura dibantai, saudara. Kalau Anda lihat, saudara, itu betul-betul saya pernah lihat foto dan cerita waktu saya pelayan di sana, saudara. Itu depan lapangan kantor Bupati Sampit. Itu penuh dengan kepala-kepala yang dipotong, saudara. Ini bukan sebuah cerita, tapi itu terjadi betul-betul, itu tempat peperangan yang hebat, saudara. Dan Tuhan utus saya tahun 91, tepatnya 92 kami pindah, saudara. Melayani di Balikpapan, saudara. Jujur, saya nggak punya pengalaman. Saya nggak tahu keadaannya sebetulnya. Tapi saya tahu waktu Tuhan mengutus, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangannya paling meriah. Sebab itu, saudara-saudara, waktu saya pergi ke sana, saya mulai pelayanan, saudara. Nggak mudah, saudara. Nggak gampang, apalagi kami konsentrasi dan Tuhan bervisi saya untuk pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Waduh, saudara-saudara, kami disuruh melayani jiwa-jiwa orang asli Kalimantan suku Dayak. Ya, orang Dayak itu masih ada yang tinggal di pohon tuh, bukan Tarsan yang di film, saudara-saudara. Serius, masih ada yang tinggal di pohon, saudara-saudara, dan masih ada yang makan orang, saudara-saudara. Di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia itu masih ada yang kanibal, saudara-saudara. Nah, setiap kali saya pelayan ke pedalaman, saudara-saudara, melayani mereka, saudara, yang nama peperangan rohani, itu santet telu, itu pernah kami alami, saudara. Saudara, tidak mudah melayani. Ikut Yesus, percaya Yesus memang mudah, gratis. Tapi engkau ikut Yesus, engkau harus buka keputusan, nggak boleh turning back. Engkau harus maju terus ke depan. Dan harus buka peperangan dengan si jahat, si iblis itu. Tapi saya jamin Anda tidak akan pernah kalah. Saya jamin kalau Tuhan beserta Anda, roh yang di dalammu lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Sorak-sorak tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Saya bukan orang hebat. Memang saya punya latar belakang, saudara-saudara. Mantan preman jadi pendeta, saudara. Lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan bawa saya ke pedalaman-pedalaman. Wudu, saudara. Naiknya itu kapal kecil namanya Klotok. Kalau Anda pernah ke Kalimantan, ke Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Baritu. Itu sungainya besar sekali, saudara-saudara. Betul-betul nggak ada dalamnya, itu dalam sekali, nggak bisa diukur, saudara. Dan di kanan kirinya banyak buaya. Tahu buaya? Tahu krokodil? Aligator, buaya asli, saudara, bukan buaya darat, saudara-saudara. Kalau di Philadelphia banyak buaya darat, saudara-saudara. Kalau sana buaya asli, jujur, saudara-saudara. Saya waktu diutus ke sana, Tuhan ini kan tahu, saya ini tidak bisa berenang, saudara. Saya berenangnya bukan gaya batu, kalau gaya batu gaya yang lama. Gayanya gaya dada. Maksudnya begini, kalau cemplung, plung, dada. Itu gaya dada, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan utus saya ke daerah itu, naik kapal kecil berjam-jam, berhari-hari. Tahu, saudara tahu? Kalau udah begitu saya bahas sama Tuhan.
Anak-anakku masih kecil. Tuhan, Tuhan kapan sampainya? Kapan Tuhan? Saudara, pelayanan kami seperti itu, saudara. Tapi jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jujur, saudara, kalau tiap kali naik kapal kelotok, naik kapal speed, naik kapal agak besar, naik menyeberangi lautan. Kalau kami, Anda pergi sekarang, seluruh Kalimantan kami punya 74 pos PI dan gereja cabang, saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Itu ribuan orang suku asli Kalimantan, orang Dayak yang telinganya panjang, saudara-saudara. Nah, satu kali saya ngelayani kepala suku, saudara. Kepala suku itu bertato semuanya. Jadi Anda tahu, orang bertato itu bukan orang modern. Orang suku pedalaman Kalimantan sudah bertato dari ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau Anda bertato, Anda ngomong modern, Anda orang Dayak, saudara-saudara. Anda perlu mengerti itu, saudara-saudara. Itu bukan modern, saudara-saudara. Karena orang Dayak, saudara-saudara. Anda tahu, saudara-saudara, orang Dayak bertato sekucur tubuh. Saudara bisa search di Google. Panglima burung, panglima kumbang yang pernah itu mando terbang dan potong. Kepala-kepala orang suku Madura itu dipotong. Dia datang, dia belah dadanya. Dia buka, saudara, dia makan jantungnya itu. Ini bukan cerita mitos atau film, itu nyata. Jujur, saudara-saudara, saya ngadapi peperangan langsung, saudara. Ngadapi peperangan yang seperti itu. Melawan orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Jujur, saudara-saudara, Injil itu luar biasa. Firman itu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kepala suku, ada kepala suku yang, kepala adat yang 2 tahun yang lalu kami layani, saudara-saudara. Akhirnya dia terima Yesus, dia dijamah Tuhan. Saudara-saudara, dibaptis, saudara. Waktu dia manifestasi, saudara, itu manifestasi, saudara-saudara, roh jahatnya dia manifestasi. Kalau saudara tahu orang Dayak kenapa bisa naik pohon 20 meter, 25 meter itu kayak cicak. Naik. Jadi bukan Spiderman, zaman dulu sudah ada, saudara, orang Dayak, saudara. Jadi jangan pikir New York hebat, saudara. Ada Spiderman filmnya, saudara-saudara. Hollywood hebat, zaman dulu orang Dayak sudah. Saya pernah naik pohon, saudara, 2 meter goyang. Saya orang Manado bilang tutupuri, saudara-saudara. Bergetar-getar, saudara-saudara. Soalnya dapat itu pangana pangono pagoda pastiles, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kami doakan kepala suku itu manifestasi. Ini kursi kayu, saudara, di balai desa. Itu bisa dia meliuk di antaranya, saudara. Saya heran badannya kayak saya bisa meliuk, saudara. Kenapa ini? Saya udah dalam Yesus, ular keluar, wah, dia teriak. Jadi harimau, saudara. Wah, keluar, saudara. Terakhir yang saya kaget, saudara, manifestasi roh cicaknya keluar, saudara. Nempel di dinding itu, saudara. Tuk, 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 tuk. Bayangkan di dinding balai desa. Itu nempel, tuk, 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 tuk. Saya langsung ingat, centing dalam nama Yesus keluar. Jatuh, puk, gitu, saudara-saudara. Naik, tuk, tuk, tuk. Dalam nama Yesus, setan keluar. Puk, jatuh lagi, saudara. Kayak itu saya ingat waktu kecil dulu, main di tembok-tembok ada cicak-cicak itu, kita pakai karet, gitu, saudara. Itu pengalaman kami, saudara-saudara. Dan ini real, saudara. Jadi setan zaman dulu, saudara-saudara. Setan zaman dulu di Kalimantan itu setannya betul-betul setan, saudara-saudara. Betul-betul kuntilanak. Nah, kalau di Philadelphia kuntilanaknya lain. Pakai lipstick, pakai eyeshadow. Nah. Kalau kuntilanak zaman dulu, saudara-saudara, bajunya, punggungnya berlobang. Kuntilanak zaman sekarang punggungnya berlobang, saudara. Bajunya berlobang. Dan baju ADE kata kewenangan dipakai keto EKBH, saudara. Kuntilanak zaman dulu, saudara-saudara, giginya bertaring. Kuntilanak zaman sekarang, saudara-saudara, dia pakai lipstick, pakai eyeshadow. Kuntilanak zaman dulu tinggal di kuburan-kuburan. Dan di hutan-hutan. Kuntilanak zaman sekarang tinggal di pub, diskotik, dan nightclub, saudara. Kuntilanak zaman dulu ambil anak-anak kecil. Kuntilanak akhir zaman ambil bapaknya anak-anak. Harusnya dia bukan lagi kuntilanak tapi kuntil bapak. Nah, yang terjemahkan bingung. Itu yang terjemahkan bingung. Stop bingung ngomong apa iki, saudara. Ya, kalau kamu mau aman seperti yang setiap kali saya khotbah orang yang lain ketawa, yang nggak bisa diterjemahkan langsung time to loving. Nah, waktu kepala suku itu bertobat, saudara, kami layani. Akhirnya dia sungguh-sungguh jadi berkat. Kami pernah baptis.
Di sebuah kampung yang bertobat itu. Saudara, baptisnya di sungai besar. Saudara bisa bayangkan, saya nggak bisa berenang, saya cuma gaya dada. Pelung dada. Kalau gaya batu kan biasa, gaya dada. Nah, kalau saudara dengar khotbah Pak Samuel Kusuma, mesti pentiumnya mesti minimal waktu 2 ke atas. Jangan seleron. Nanti jam 12 malam baru loading lambat, lolat. Itu menakutkan saudara. Jadi harus sama-sama saudara. Ya. Gereja rumah Tuhan itu harus sukacita, amin. Ada orang gereja, shalom, shalom. Ngapain gak tahu. Kasihan deh lu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu dia bertobat, kami layani saudara-saudara. Kami musnahkan semua penyembahan berhalanya. Nah, akhirnya dia ke kota. Kami pernah baptis saudara di sebuah kampung yang ada sungainya besar saudara-saudara. Ada buaya, ada ular, macam-macam. Enak saudara, kalau makan di sana tergantung buruannya. Dapat kijang kita makan daging kijang. Dapat babi hutan kita makan babi hutan. Dapat ular makan daging ular, bukan makan sama ular saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya baptis, pernah kami baptis 317 orang satu hari itu karena kepala suku orang-orang ini bertobat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tuhan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Tuhan luar biasa. Anda dan saya dapat anugerah Tuhan. Privilege yang luar biasa. Harusnya Anda on fire untuk Tuhan. Maaf saudara-saudara, kadang-kadang kalau pemimpin pujian, pemain musik agak fals, nggak rasa hadirat Tuhan. Anda tahu di pedalaman, saya pernah kirim gitar saudara, buat gereja-gereja di pedalaman. Itu ada ibu pendeta yang sudah lama berdoa minta gitar karena gitarnya kendor kenceng, saudara tahu? Karena senarnya udah putus, nggak bisa beli, pakai tampar, kendor kenceng, saudara. Kuncinya kemana, larinya kemana? Bingung yang nerjemahkan dia, saudara. Saudara tahu? Saya bawa ratusan gitar, saya bagi gereja manapun, saudara. Ada ibu pendeta nangis sama saya, peluk saya. Pak Samuel tahu? Untuk sebuah gitar yang cuma harganya 1 juta rupiah, saudara. Dia udah doa hampir 9,5 tahun udah dapat sebuah gitar. Kadang-kadang kita diberi anugerah Tuhan banyak. Tapi kita main-main dengan Tuhan. Harusnya kalau mereka saja bisa seperti itu, Anda harus lebih lagi untuk itu. Saudara, saya pernah bawa kepala suku ini, ada yang berkati, yuk Pak bawa dia ke Israel, ke tanah perjanjian, ke Holy Land. Oh ya, akhirnya kepala suku ini kita bawa, saudara-saudara, ke imigrasi. Itu tahun lalu. Bawa ke imigrasi diurus, nggak punya akte kelahiran, kita urusin buat akte kelahiran. Kepala suku nggak ada akte kelahiran saudara. Yang ada daun lontar saudara-saudara. Anda harus ngerti, urus akte kelahiran gini sudah pas giliran paspor harus foto. Itu sampai difoto 15 kali. Cek, blur. Sampai kepala imigrasi ngomong, ini bukan orang biasa ini Pak. Di foto blank. Terus saya tanya sama kepala suku ini, Pak, kenapa Anda itu? Iya pendeta, saya punya sisa-sisa ilmu. Ya harus tuntas dong. Enggak Pak, ada sisa-sisanya. Sisa-sisa apa? Kalau saya pakai alat elektronik, saya bisa blurkan. Saya tanya, coba Bapak tanya anak komandan Brimob. Bapak ini pernah hadapin sama pasukan Brimob saudara, ditembak pakai M16. Gitu saudara. Itu peluru diambil. Tes. Ngapain bulang peluru? Itu saudara, pada larian semua pasukan Brimob saudara. Itu orangnya. Dan orang ini bisa bertobat. Karena dia mau bunuh saya. Tapi dia berkata, nggak bisa jamah saya. Karena ada sebuah selaput warna merah darah. Dia muntah darah. Dia akhirnya dilepaskan Tuhan. Saya lihat, gak lihat apa-apa. Tapi saya tahu firman Tuhan menjamin. Darah Yesus membungkus kita. Malaikat Tuhan berkemah. Yang percaya katakan amin. Ngeri kali ikut Tuhan ya. Saya 2 kali mau dibunuh demi Injil saudara. Tolong doakan pelayanan kami. Kalau Anda buka di internet. 20 April kemarin. Paskah. Itu Balikpapan dihebohkan.
Karena teroris kirim bom ke satu gereja, harusnya ditaruh di gereja kami. Tapi salah lihat saudara, belok gereja seberang kami saudara. Gereja kecil, tapi puji Tuhan, ketahuan bom itu bisa dijinakkan. Saya mengajak saudara tahu, doakan Indonesia. Indonesia akan mengalami pemulihan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami perkara yang ajaib. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Haleluya. Kalau hari ini Anda jadi orang Kristen dan ikut Yesus, Anda telah membuka peperangan dengan si jahat, si iblis itu. Anda harus maju terus. Anda harus berlangkah dengan Tuhan. Ayat yang baru kita baca bersama menggambarkan. Ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit. Memang karena roh jahat. Saya ulangi kata-kata ini. Ada masalah sakit penyakit karena memang roh jahat. Tetapi ada masalah penyakit bukan karena roh jahat. Jadi tidak semua masalah, tidak semua penyakit, tidak semua hal-hal itu karena roh jahat. Tapi ada yang karena roh jahat. Amin. Dibutuhkan dari 9 karunia adalah karunia membedakan roh. Ayat yang baru kita baca bersama, suruh lihat. Yesus menyembuhkan seorang yang bisu. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan, roh yang membisukan dia. Kalau Anda ada dokter di sini, ada orang medis di sini, orang bisu ya memang orang bisu. Apa hubungan roh jahat dengan bisu? Ternyata ada penyakit yang karena rasuk roh jahat, kerasukan roh jahat. Dan kalau roh jahat itu pergi, maka dia dapat mujizat. Yang percaya katakan amin. Yesus sebetulnya mau kasih contoh, Anda harus punya salah satu daripada 9 karunia roh, yaitu membedakan roh. Supaya Anda peka dan Anda tahu ini karena penyakit karena roh jahat, ini penyakit karena kita salah makan. Ini penyakit karena memang virus, bakteri. Tapi Anda harus tahu ada penyakit tertentu, ada masalah tertentu yang memang karena roh jahat yang menyebabkan. Ayat yang baru kita baca bersama menggambarkan bahwa mujizat yang Yesus lakukan bukan mujizat yang biasa. Mujizat yang Yesus lakukan adalah mujizat yang tanpa batas, yang dunia kuasa lain tidak bisa buat, hanya ada dalam Yesus Kristus. Sorak-sorak tepuk tangannya balai meriah. Hari ini saya mau berdoa. Saya mau bertanya, siapa di antara saudara membutuhkan mujizat Tuhan tanpa batas? Dalam segala bidang hidup Anda. Yang pertama Anda harus ngerti, apa penyebab masalah itu? Apa penyebab persoalan itu? Apa penyebab penyakit itu? Banyak orang hanya melihat akibatnya. Hanya orang menyelesaikan sebuah akibat. Tuhan Yesus mengajarkan dengan baik bahwa segala sesuatu ada sumbernya, ada akarnya, ada penyebabnya. Kalau penyebab akarnya itu selesai, maka masalah itu akan selesai. Kalau sumbernya itu roh jahat, maka roh jahat itu pergi, maka kesembuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kalau persoalannya karena maaf, Anda salah makan, maaf ya, udah ditahu saudara-saudara punya asam urat. Dalam nama Yesus makan kacang. Terus cekot, tapi Tuhan menguji saya. Sorry ya, goblok kon. Itu bahasa Ibrani saudara-saudara. Ya kita harus ngerti saudara. Ya kan? Ada orang saudara-saudara. Saudara-saudara. Udah hipertensi makan RW terus. Hantam terus saudara. Di sini kan gak ada RW ya. Karena dilarang undang-undang saudara-saudara. Semua yang terbang di Indonesia kita makan. Kecuali pesawat terbang. Semua yang merayap kita makan di Indonesia kecuali kereta api saudara-saudara. Anda tahu penyebabnya apa? Banyak orang sakit memang karena roh jahat. Yang kedua ada orang sakit karena kesalahan diri sendiri. Makanya saya senang ada kata doa puasa. Yesus mengatakan ada jenis roh jahat tertentu. Ada jenis masalah tertentu. Ada jenis persoalan tertentu. Yang pertama Anda harus tahu.
Kalau Anda mau dapat mujizat tanpa batas, Anda harus kenali apa penyebab akar yang terjadi. Kadang-kadang kita pikir semua setan, saudara. Suami istri berantem, setan. Gitu, saudara. Suami istri ribut, setan. Setannya jawab dari atas, lu yang jahat katanya, saudara. Ya kan? Ada orang kalau di gereja haleluya, haleluya, keluar gereja haleluya. Kalau di rumah saudara, dia halilintar saudara. Kalau marah itu setan sampai jantungan saudara-saudara. Please, saya ngomong terus terang saudara. Saya didik keras oleh keluarga. Terus setelah saya bertobat, saya belajar. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan keras dan teriakan. Banyak masalah hanya bisa diselesaikan dengan kasih dan damai. Yang percaya katakan amin. Kan saya suami pak, istri harus ikut suami. Iya. Tapi kalau suami gak jadi contoh, apa yang dicontohi? Memang Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan keluarga demi keluarga itu unik. Saya lihat ya, ada suaminya tinggi gitu. Istrinya agak pendek. Saya tanya, lu kok kamu dapat pendek? Gak cari yang tinggi pak. Kalau saya tinggi dapat tinggi, kayak tiang listrik pak katanya. Yang pendek cari yang tinggi. Yang pendek gak mungkin dapat pendek kan? Memang seimbang saudara-saudara. Yang kurus dapat yang gemuk gitu kan saudara-saudara. Jadi kalau saya sama saya jalan kayak 1-0 saudara-saudara. Itu baik saudara. Kadang-kadang jodoh itu indah saudara. Jodoh itu luar biasa. Gak ada yang amin. Cobalah bangun pagi setelah puji sembah Tuhan. Bapak-bapak bangun pagi. Cium pipi kiri, cium pipi kanan istri, cium keningnya. Ngomongin, sayang, I love you forever and ever. And forever 21. Dan Century 21. Kalau 21 di Indonesia bioskop saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Cobalah bangun pagi, peluk cium istri yang mesra. Kadang-kadang persoalan masalah dalam rumah tangga itu karena kita kurang komunikasi. Suami istri perlu komunikasi timbal balik. Emang sih sebuah survei menyatakan wanita itu dengan tambah usia maka hormonalnya akan meningkat. Sehingga otaknya itu akan memproduksi kosakata yang akan bertambah-tambah. Kalau pria tambah tua hormonalnya memproduksi maka otaknya akan blank. Kosakatanya kurang. Makanya ada yang suami istri. Itu sudah normal saudara-saudara. Bapak-bapak please. Kadang-kadang ibu-ibu itu pulang kerja capek. Anda pulang kerja capek, pinginnya sampai rumah udah ngomong singkat aja. Nggak bisa, wanita itu beda dengan pria. Wanita itu maaf saudara-saudara, pingin didengar baik-baik. Ya kan? Kadang-kadang pulang kerja capek, istri di rumah, terus ngomong gini, mau cerita. Pak, tadi ada tikus loh di dapur. Soal pertikusan. Maka dia akan harus selesai, ngomongnya itu harus didengar. Kan maunya pria, tikusnya ketangkap apa enggak? Gitu kan. Kalau enggak ketangkap kita panggil pembasmi hama. Selesai kan? Enggak, saya enggak mau. Dia mau cerita, tadi aku masuk dapur pak, tikusnya muncul pak. Aku lihat tikus, aku kaget pak. Aku sebut Yesus. Tikusnya sebut cit, lari dia. Nah, dia lompat sana, aku kejar sini. Soal pertikusan dan cerita. Itu bisa hampir saudara-saudara 45 menit. Terus Anda boleh tanya, ketangkap apa enggak? Sambil saudara, kok tidur? Oh enggak, merenungkan khotbahmu. Yang tertawa itu pelaku dan korban saudara. Jadi saudara-saudara, wanita itu perlu didengar bapak-bapak. Tapi pria itu bukan didengar, tapi pria itu dibanggakan. Ada istri nggak bisa banggakan suaminya. Pak, bosmu jalan, benar? Mak aku dipecat. Makanya tak kasih tahu. Harusnya suami pulang kerja capek, suami kerja dapat masalah.
Jangan dimarahin sudah. Udah bang gak apa-apa. Kamu kan punya masalah. Kapanpun bagaimanapun aku support kamu. Bangkit Pak. Maju terus Pak. Kita pasti dapat kerjaan yang lebih baik. Sabar Pak. Itu suami yang lagi lemes langsung merkok. Gitu. Kayak huluk saudara-saudara. Kenyataannya suami-suami udah dimarahin bos. Sampai ke rumah ketemu bos yang kedua. Gimana hari ini? Makan ya. Dulunya banyak makan RW saudara-saudara, makanya kalau. Ini saya cerita, saya kalau pelayanan ke Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Kadang-kadang pelayanan di daerah-daerah itu basis Kristen kan. Kalau Natalan mereka potong RW, potong B2 kan saudara-saudara. Ya kan saudara-saudara. Itu saudara-saudara. Kalau sejak lagu Jingle Bell ada, Jingle Bell, itu anjing-anjing itu langsung sembunyi saudara-saudara. Karena sebentar lagi saat penyembelihan telah tiba saudara-saudara. Di sini kan dilarang saudara. Tapi lihat saudara-saudara, saya ini maaf sampai hari ini nggak bisa makan RW saudara. Betul, nggak bisa makan RW. Maksudnya jemaat saya orang Manado banyak, orang USA banyak. USA tahu? Yungke Sanger asli saudara. Terus kemudian orang Batak banyak. Kalau syukuran mereka saudara, semua itu di meja penuh saudara. Termasuk RW. Tapi saya saudara nggak bisa makan RW. Saudara tahu? Anjing di rumah orang itu tahu Anda pemakan RW atau enggak. Kalau saya datang ke rumah orang, anjing itu nyala. Huk, mirip ya. Tapi kalau pemakan RW dia, lain, marahnya lain. Pemangsa datang, saudara. Yang nggak ngerti ya sudah, saudara. Masalah harus diketahui. Kalau memang Anda yang masalahnya, bertobat. Kalau memang masalahnya karena kebodohan kita, bertobat. Kalau memang kesalahannya karena roh jahat, usir roh jahat itu pergi dari rumah tanggamu. Usir roh jahat itu pergi dari tubuhmu yang sakit. Maka saya percaya hidupmu dipulihkan, hidupmu menerima mujizat, kemenangan terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, kadang-kadang Tuhan bukan tidak kasih jodoh, saudara. Bagi yang sudah belum menikah, belum dapat jodoh, om minta jodoh, om minta jodoh. Ya memang sih ada yang kepala 3 belum dapat jodoh. Satu hal saudara-saudara, bercerminlah. Dan membenahi diri. Ya. 8 tahun lebih lah, 8,5 tahun yang lalu. Saya pergi, saya sama istri khotbah di kebaktian dewasa muda kita. Kebaktian yang terakhir di BRI Tower lantai 8 di Balikpapan. Terus saya khotbah di 700-an anak muda. Saya doa berkat, saya menuju ke lift saudara. Karena sewa BRI lantai 8 waktu itu. Nah 8,5 tahun yang lalu. Waktu saya sampai ke lift, datang satu gadis. Om minta doa. Om minta doa. Saya udah tahu dari goyangannya. Minta jodoh kak, kok tahu? Ya ketahuan. Siapa mau. Nah, terus saya tanya, kenapa kau minta jodoh? Iya om, teman-teman saya udah married semua. Teman-teman saya udah punya anak om. Saya ini udah kepala 3, bukan kepalanya ada 3. 30-an lebih maksudnya. Saya belum dapat jodoh om. Memang betul sih kalau saya lihat wajahnya itu kalau orang rata-rata itu 5, dia 4,5 saudara-saudara. Terus dia ngomong gini, saya minta jodoh. Terus saya tanya, kenapa? Iya kalau saya ini makanan kalian saya sudah expired, saya udah keleluarsa. Terus kamu melakukan apa? Gini om, dia jujur, lugu. Tiap kali kebaktian saya masuk dialamin sama diaken asal, saya nggak langsung berdiri, nggak langsung duduk om. Saya pasang aneh, saya seskan semua. Saya cari, itu cowok sendirian. Saya di sebelahnya, lembutkan hatinya. Nggak mau om. Saya cari lebih muda nggak dapat. Lebih tua nggak dapat om. Terus saya putus asa om. Saya doa begini, Tuhan jelek-jelek nggak apa-apa asal laki-laki. Saya kan tidak, kamu ciptaan Tuhan luar biasa. Mulai sekarang doa yang jelas. Ini yang kedua.
Kalau Anda mau dapat mujizat unlimited dalam hidup Anda. Alkitab berkata, Yesus berkata, karena murid-murid mengusir setan itu nggak bisa. Yesus ngomong, coba lihat ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini, perhatikan baik-baik ayat 29. Tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Semua katakan sama dengan saya, berdoa. Jadi ada jenis-jenis tertentu, mujizat terjadi, kemenangan terjadi waktu engkau berdoa dengan sungguh. Banyak orang salah doa. Banyak orang doa sebuah kewajiban. Banyak orang doa karena terpaksa. Ya kan? Saya tanya, Anda makan berdoa apa enggak? Halo? Anda makan berdoa apa enggak? Kalau berdoa untuk makan, untuk apa? Bersyukur. Apa yang disyukuri? Saya mau tanya. Loh, Anda lakukan rutin loh. Bahkan ada orang sudah makan 3. Saya lupa, belum doa. Oh Tuhan Yesus ampuni saya belum doa. Kenapa Anda lakukan doa makan? Karena Anda pikir sebuah kewajiban. No, Anda harus tahu doa itu adalah bagian terpenting daripada hidup orang percaya. Yaitu nafas hidup orang percaya. Itu bagian iman Anda. Segala sesuatu Alkitab berkata yang tidak engkau lakukan dengan iman adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda doa jangan cuma karena kewajiban. Lakukan doa untuk makan karena Anda beriman. Waktu Anda berdoa, makanan disucikan, makan dikuduskan, dan makan jadi berkat buat tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sorak-sorak tepuk tangan yang paling meriah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gadis ini akhirnya saya doakan. Ini yang kedua, Anda harus mendapat mujizat unlimited. Anda harus lakukan doa dengan cara yang benar. Semua katakan bersama dengan saya. Doa dengan cara yang benar. 1, 2, 3. Doa dengan cara yang benar. Ada orang doa nggak dapat apa-apa. Karena dia tidak lakukan doa dengan cara yang benar. Doa cara yang benar adalah Markus 11 ayat 24. Coba lihat baik-baik. Ini doa dengan cara yang benar, kata Tuhan. Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa? Percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Apa sih yang kamu minta dan doakan? Ini penting. Kita sering minta, kita sering berdoa. Kenapa doa kita nggak punya kuasa? Karena kita titik di samping. Ternyata apa sih yang kamu minta dan doakan? Koma, percayalah bahwa setelah engkau minta dan doakan, Anda harus percaya. Anda harus percaya. Semua katakan, saya harus percaya. 1, 2, 3. Saya harus percaya. Apa saja bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi waktu Anda berdoa, jangan titik. Setelah Anda berdoa, koma, engkau sudah menerimanya dengan iman. Padahal kenyataannya belum. Nah, gak ada yang amin. Saya membawa Anda kepada dimensi ini. Tuhan bicara kepada saya. Kalau Anda lakukan ini, semua pulang dengan unlimited miracle. Mujizat-mujizat tanpa batas. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Saya kasih contoh. Ada sedang sakit. Ada doa, Tuhan sembuhkan encok saya. Seringkali kita ngomong, Tuhan dalam nama Yesus encok sembuh. Amin. Aduh encok. Aduh sakit. Aduh linu. Gitu kan. Nggak dapat apa-apa. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Di waktu kamu berdoa, Tuhan sembuhkan encok saya. Selesai dalam nama Yesus, amin. Saya percaya, saya sudah sembuh. Saya percaya, saya sudah sembuh. Itu iman. Itu doa powerful. Doa kita harus beda dengan doa-doa orang agama lain. Doa kita adalah doa dalam nama Yesus. Bukan jawabannya semoga. Bukan jawabannya mungkin.
Jawabannya kalau engkau doa benar dalam nama Tuhan Yesus dengan iman yang benar, maka yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Kalau Anda doa minta seorang anak, setelah amin dalam nama Yesus, ambil dalam nama Yesus dapat anak, dalam nama Yesus dapat anak. Saudara dengar kesaksian minggu lalu. Siapa yang datang minggu lalu kebaktian kedua, angkat tangan. Siapa yang baru datang hari ini, angkat tangan. Siapa yang bingung, angkat tangan. Selalu ada yang gak angkat tangan, saudara-saudara. What's wrong for you, saudara? Coba waktu kami nikah 5 tahun baru dapat anak, saudara. Itu luar biasa Tuhan. Istri saya dan saya itu mang tangan ngomong, dia hamil. Dapat anak. Hamil. Dalam nama Yesus. Itu terobosan. Kalau hari ini Anda mungkin berkata, Pak, apakah itu bukan berkata positif? Bukan. Mulutmu dan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau punya kuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Waktu istri saya hamil anak saya yang pertama, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia doa, anak saya kayak begini. Dia anak kedua kayak begini, kayak begini. Dia mencipta, dia ucapkan kata-kata iman. Yang percaya katakan amin. Ini anak saya yang kedua, Kevin, yang nanti tahun ini, tanggal bulan Oktober itu dia ulang tahun 17 tahun. 17 tahun yang lalu waktu saya mendampingi istri saya melahirkan dia, saudara-saudara. Saya bapak yang baik. Saya minta izin sama dokternya, saya masuk ke kamar bersalin. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia keluar dari rahim istri saya. Saya lihat bayi yang masih merah itu. Saya lihat masih berlumuran darah. Saudara tahu? Banyak bapak-bapak istrinya taruhan nyawa melahirkan. Suaminya sengaja mancing. Suaminya sengaja catur. Begitu lahir, lagi catur. Laki perempuan, laki caturwan. Kasih nama. Wanita caturwati, jangan, please. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong suami-suami dampingi istrimu di kamar bersalin. Amin. Amin. Kok yang amin cuma 5? Yang lain aman-aman. Tapi ada pengerja yang coba kayak saya, saudara. Ini Pak Samuel bisa. Dia masuk ruang bersalin. Istrinya, pingsan dia, saudara. Ya nggak tahan lihat darah, saudara-saudara. Ya kalau nggak tahan jangan ikut-ikutan gitu. Ya. Tapi kalau sana tahan harus lakukan. Nah, saudara lihat, kami deklarasikan, kami berkatakan, saudara. Apa saja kamu minta dan doakan, percaya sudah menerimanya. Itu doa iman. Itu doa yang penuh mencipta. Kalau hari ini Anda belum dapat pekerjaan, ngomong, saya dapat pekerjaan. Saya punya bisnis diberkati. Saya punya usaha yang besar. Saya punya izin tinggal. Saya menjadi warga negara Amerika. Ucapkan. Jangan doa, Tuhan please tolong Tuhan. Kasihani hambamu yang hina dina ini. Yang kecil kayak cacing Tuhan. Cacing yang paling kecil dari semua cacing. Udah cacing kecil paling kecil. Ulet saudara-saudara. Tuhan gak tertarik doa begitu saudara. Tuhan mau apa sih yang kamu minta dan doakan. Percaya sudah menerima. Nah gadis itu saya doakan saudara-saudara yang gak punya dapat jodoh saudara-saudara. Minta jodoh, saya doakan, saya patahkan semua kutuknya sama istri saya. Kata-kata kutuk saya ucapkan, percaya. Seminggu ini kamu pulang, doa. Minggu depan kita ketemu lagi, jadwal saya khotbah. Tulis semua kertas. Laki-laki model apa kamu mau dapat? Tiap hari kamu harus doa, dapat suami kayak begitu. Amin. Dia semangat on fire, saudara. Dia tulis di sebuah kertas, saudara-saudara. Minggu depannya dia ketemu saya, jujur. Di pikiran saya waktu baca, hampir pingsan karena saya ngomong impossible. Dia tulis gini, tinggi besar, minimal 175 cm, kulit putih, rambut pirang, mata biru, komes melintang, cinta Tuhan, penuh Roh Kudus, penghasilan tetap, manajer ke atas, saudara-saudara. Matre juga, saudara-saudara. Tapi itu dia tulis semua, saudara-saudara. Jemaat kita ini orang bully nggak ada, paklik dan bulik banyak. Saudara. Dia minta bully. Saya baca, saya ngomong impossible.
Tapi dia imani saudara, dia imani. Dapat bule, saya ngomong, please, kamu mau dapat bule? Iya om, saya beriman om, saya dapat bule cinta Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih suami, orang bule om. Waduh saudara-saudara, jujur saudara-saudara, wajah tidak memenuhi syarat saudara-saudara. Nah, saya doakan amin, jujur waktu tumbang tangan, pikiran saya ngomong gak mungkin, impossible. Kalau Anda yang terjadi saudara-saudara, dia iman nih saudara-saudara. Dia pingin dapat bule saudara-saudara. Terus setelah saya doakan saya tanya, sebelum kita pisah saya tanya, kamu pingin dapat bule? Kamu bisa bahasa Inggris? Oh iya pak, 3 kata, yes, no, I love you. It's true story saudara, cerita sebetulnya. Yes, no, I love you. Selebihnya terserah Anda. Walah. Cocok rek. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pulang saudara. Sejak dia doa diimani bule, saking berimannya bule. Doa malam, kebaktian minggu. Kami sakit perut saudara. Kenapa? Tiap kali dia datang penyembahan, kan kita menyembah gitu kan. Dia sangat pinginnya bule. Bule lele. Bule lele. Bule lele. Saya sakit perut saudara. Akhirnya jemaat goncang saudara. Pokoknya enggak perlu absen dia. Di tengah ratusan ribuan orang pokoknya kalau lagi nyembah kusuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah bahasa. Bule lele. Istri saya senggol. Tung ya bulenya datang. Terus menerus dia doa minta bule. Dia minta bule. Pokoknya bule lele. Bule lele. Sangat beriman dan ingin dapat bule saudara. Sampai doa bahasa roh pun bule lele. Kok sampai batuk saudara? 6 bulan kemudian di kantor gereja kami saya kaget saudara. Itu gadis datang. Saya pas keluar dari kantor sekretaris gereja saya menuju ke kantor saya. Om pendeta Samuel Kusuma. Saya noleh. Sudah kaget saudara. Ini gadis yang doa bule lele. Bule lele. Belakangnya bule. Persis yang dia doakan. Saya cubit pipi saya. Ini mimpi atau asli? Ternyata asli sakit saudara. Dia pengen dapat bule. Dia nggak perlu doa bulele. Kamu sudah dapat. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Terus dia ngomong gini, Om tolong konseling mau nikah. Mau nikah? Sama siapa? Ini om. Saya speechless saudara. Betul, iya. Lu kamu kan gak bisa bahasa Inggris. Iya om, 3 kata, yes, no, I love you. Lu kamu gak bisa dapat, pokoknya ngomong aja. Yes, no, I love you. Yes, no, wele, yes. Wele, no. Wele, I love you. Wele, yes. No, I love you. Rusak saudara-saudara. Tapi ini true story saudara. Ini kejadian betul terjadi saudara. Saya ngalami jadi apa namanya, jadi gembala itu lucu-lucu saudara. Emang unik-unik saudara-saudara. Dan luar biasa tuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah apa yang terjadi saudara-saudara? Yang luar biasa. Akhirnya kami konseling. Tanya, kenapa kamu mau nikah? Saya tanya itu bule. Orang Perancis saudara, single, penuh Roh Kudus, manajer sebuah perusahaan minyak. Cinta Tuhan penuh Roh Kudus saudara. Ini jarang kan. Bule kayak begini jarang saudara-saudara. Persis yang dia doakan saudara. Dan saya tanya, kamu mau nikah? Iya. Serius. Saya panggil teman untuk bantu ngomong saudara. Sampai saya ajak teman yang bisa bahasa Inggris untuk terjemahkan. Dan dia serius saudara. Terus saya tanya sama dia, kamu dapat bule ini gimana? Loh kan om pendeta ajari. Apa saja yang saya minta dan doakan, percaya sudah menerima. Tiap kali om pendeta tutup mata doa, saya angkat tangan. Ya saya tahu, kau selalu bule. Tapi saya tutup mata om, saya berbahasa. Saya bayangkan suami saya bule. Tinggi besar, begini. Wow. Terus ceritanya gimana kamu dapat? 3,5 bulan kemudian om. Dia biasa kebaktian pertama 7:30 pagi. Di gereja kami 7:30 pagi itu ada balkoninya hampir 1.800 orang kapasitasnya.
Jadi saudara-saudara, dia diantar pamannya. Dia duduk di sebelahnya antara praise worship. Saudara-saudara, ini bule masuk gereja kita. Pas sebelahnya dia. Pas dia nyembah, bule. Oh bule. Gak berani saudara. Speechless ya saudara. My English better now. Karena 3 minggu makan makanan Amerika saudara. Nah apa yang terjadi saudara-saudara? Persis yang dia doakan. Jadi ceritanya begini. Gereja kami, kalau saudara ke Balikpapan, kapan-kapan ke Indonesia, ke Balikpapan, mampir gereja kami. Gampang cari gereja kami. Turun airport, ngomong gereja Betani 5 menit dari airport. Gereja kami itu jauh dari kota sebetulnya. Jadi ada orang bule, saudara-saudara, Perancis, karena Balikpapan banyak perusahaan oil company, gas company dan lain sebagainya. Dia tugas tidur di hotel jauh di tengah kota. Nah dia langsung kasih tahu saudara-saudara sama reception, besok hari Minggu saya mau cari gereja, tolong atur saya pagi-pagi, siapkan taksi. Akhirnya datang taksi Argo. Supir taksi Argonya jenius. Padahal dari hotel itu ke gereja kita melewati 50 gereja lebih. Dia nggak cari gereja yang paling dekat, kenapa? Cari gereja yang paling jauh supaya Argonya banyak, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Nggak ngerti ya sudah. Saudara bedanya tahu orang asing sama kita naik taksi? Tahu bedanya orang kita sama orang asing naik taksi? Kalau orang asing naik taksi lihat pemandangan, bagus. Kalau kita lihat ke depan, gitu saudara. Yang tertawa pelaku dan korban saudara. Dipikir oleh supir taksinya jenius itu supir taksi, smart sekali, pinter sekali. Ini bule jarang naik taksi, sekali naik taksi cari gereja yang paling jauh, kayaknya sebuah kayak ditriki gitu, kayak dibodohin. Ternyata Tuhan punya rencana. Pas gadis itu sebelahnya. Nah, selesai kebaktian, si gadis nggak dijemput pamannya di depan gereja. Terus si ini bule, supir taksinya jangan dijemput karena mungkin akunya mahal, dia udah bayar. Malu jemput lagi. Di depan gereja, mereka berduaan. Saling menunggu. Satu tunggu pamannya nggak jemput-jemput, satu tunggu taksi nggak jemput-jemput. Ada satpam di sana karena kami udah kebaktian berikutnya. Apa yang terjadi? Si gadis tolak, Tuhan, kalau dia wele, yes. Wele, no. Terakhir wele, I love you. Terus si bule datangi gadis itu. Sorry, please help me call taxi now. Yes. Tapi dia gak ngerti apa-apa. Semenit gak ngapain, 2 menit gak ngapain. Terus dia tanya, sorry you confused. Please call taxi now. No, bingung lagi saudara-saudara. Ya nunggu kau ngomong lagi, I love you. Betul, sorry you confused. I love you. Kenapa cinta? Tuh, I love you too. Saudara-saudara. Akhirnya satpamnya itu, kami pernah kerja perusahaan asing, teleponkan taksi, setelah ngobrol sama mereka, datangkan taksi yang lain, mereka ke kota. Sejak hari itu mereka kenalan, mereka akhirnya putuskan pacaran, saudara-saudara, dan akhirnya putuskan nikah. Saya kaget, satu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, satu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saudara-saudara, kayak bebek sama ayam ngomong. Kwek, petok, kwek, petok, kwek, tok. Tapi nyambung saudara. Dan nikah saudara. Tahu apa yang terjadi saudara-saudara? Saya tanya, saya iseng. Loh kalau kamu jalan sama dia lapar gimana? Yum plomplok katanya. Ngerti food court plomplok katanya saudara. Di mimbar yang kudus saya mau cerita buat saudara. Tuhan itu luar biasa. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Jangan cuma berdoa. Doa dengan percaya sudah menerima. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berkata sudah menerima. Sebelum dapat jawaban dari Tuhan. Itu doa dengan iman. Doa yang penuh kuasa. Karena Yesus berkata jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa tertentu. Doa apa? Doa yang penuh kuasa. Yesus berkata lain lagi, jenis ini bisa dikalahkan dengan doa dan apa? Puasa. Nah,
Akhirnya 6 bulan kemudian kami urus nikah resmi. Ini gadis. Keluarga dari si pria, keluarga si wanita datang. Pria keluarganya datang dari saudara-saudara dari Paris. Datang dan nikah resmi. Kami urus resmi di kedutaan Prancis di Jakarta. Dan mereka nikah. Waktu 6 bulan mereka memberkatan nikah. Saya netes air mata. Tuhan luar biasa. Yang tidak mungkin Tuhan bisa buat mungkin. Karena iman kepada Engkau tidak pernah dipermalukan. Dan yang luar biasa saudara-saudara. Akhirnya gadis ini dibawa berangkat ke Prancis, ke Paris. Setahun kemudian pulang saudara. Berubah saudara. Saya kan kenal dia. Berubah total jadi madam. Bukan madam biasa, madam Tussauds. Ternyata dia bukan madam Tussauds, madam tusuk. Saudara-saudara. Wah, rambutnya dicat pirang. Puceri boleh cat sendiri. Ya kan? Ada istilah baru kamu kan? Dapat puceri boleh cat sendiri. Tahu saudara-saudara? Pulang ketemuin saya. Berubah, makan keju setahun, mulutnya berubah. Salam semua. Apa kabar? Saya kalau orang ketemu orang gila, saya bisa gila saudara-saudara. Saya jawab pula, oh puji Tuhan baik saja. Oh ini saya datang Pak, bawa oleh-oleh untuk Natal. Oh saya jawab lagi, oh iya silakan. 2 menit kemudian, sudah macam-macam capek. Apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya mereka sekarang nikah, punya anak 2, tinggal di Paris setiap tahun datang ke Balikpapan. Mereka hidup bahagia. Karena Tuhan sama makna yang tidak mungkin jadi. Siang ini saya nggak tahu apa pergumulan Anda. Siang ini saya nggak tahu apa masalah yang ada. Percaya, Dia sanggup melakukannya. Percaya, Yesus sanggup melakukannya. Saudara-saudara, kami diberi anugerah Tuhan pelayanan. Pegang panti jompo, panti asuhan. Anak-anak yang mau diaborsi kami tampung. Ada gadis-gadis yang hamil karena diperkosa. Karena gadis-gadis yang hamil karena saudara-saudara kecelakaan. Mereka mau aborsi, saya katakan jangan. Kami tampung Anda. Kalau Anda tidak siap, kami biayai sampai Anda melahirkan. Jangan buat dosa yang berikutnya. Jangan buat kesalahan yang berikutnya. Anak itu tidak berdosa. Jangan bunuh dia. Kami layani anak-anak seperti itu, saudara. Kami melayani orang-orang tua yang dibuang sama keluarganya. Saya pernah cerita, kami pernah dapati ada anak rela buang orang tua di bak sampah. Saya nangis, saudara. Saya layani mereka. Kalau Anda ke Balikpapan, please. Saya bisa, kami oleh anugerah Tuhan kami bisa tanah 1 hektar. Itu sebuah mujizat Tuhan. Selain gereja kami ada sekolah teologi, sekolah Alkitab. Kami tampung anak-anak pedalaman. Kami latih di dalam hamba Tuhan. Kami utus mereka ke daerah-daerah. Ada radio 911 FM. Kalau Anda di Amerika pencet telepon 911 polisi datang. Kalau Anda di Balikpapan, Anda buka radio 911 FM, pujian penyembahan 24 jam datang. Dan yang luar biasa, saudara-saudara. Pujian penyembahan itu, radio itu jadi berkat. Maaf, sampai di angkutan-angkutan umum. Itu mutar radio kita. Istri saya pernah ke pasar. Ibu di pasar itu jual. Ibu itu haji, saudara. Tapi dia putar radio kita. Ditanya, ini kan radio, iya sangkakala. Saya senang, doanya bagus, pujiannya bagus. Angkot-angkot itu nyetel lagu-lagu rohani. Mantap kan? Kita harus punya jadi orang historis maker. Pencetak sejarah bagi kerajaan Allah. Jangan tuntut orang lain berubah. Mulai dari kita mengubah kota kita, mengubah lingkungan kita, mengubah komunitas kita untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita.
Saudara bisa bayangkan angkot-angkot yang biasanya cinta satu malam gitu saudara-saudara. Kan ada lagu-lagu dangdut kayak begitu kan di Indonesia. Heran saudara-saudara. Nggak ada cerita lagu dangdut itu yang bagus, nggak ada. Mesti putus cinta, patah semangat, dikhianati pacarnya, semua dunia begitu. Tapi ada jemaat yang naik angkot begitu. Terus tanya sama orang Bugis ini, loh Pak, kok lagunya ini? Iya, radio ini lain. Radio ini nyanyi lagunya buat saya tenang. Buat saya itu rezekinya datang katanya. Angkotnya jadi penuh. Lihat, pujian mengubahkan segala sesuatu. Kuasa Tuhan mengubah segala sesuatu. Dan banyak orang dimenangkan. Tiap minggu kami baptis 10-15 orang. 20-30% karena pelayanan radio. Saudara, besok kami akan pulang. Ini hari terakhir, tolong nanti malam saudara bisa datang lagi. Saya akan nyampaikan tentang tanda akhir zaman. Ada microchip yang udah di launching. Saudara-saudara, saya harus waspada. Kemudian ada badai api, tornado api. Kemudian ada hujan darah, ada videonya semua. Nanti malam jam 6, suruh bisa datang kembali. Saya mau kasih tahu buat Anda dan saya hidup di zaman yang sungguh-sungguh dapat anugerah Tuhan. Dan di ujungnya akhir zaman. Sebab itu mari kita bangkit. Mau terima mujizat, kemenangan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kalau Anda diberkati, di depan ada kaset CD dan Alkitab yang dibawa. Saudara bisa membelinya, memberkati pelayanan kami, saudara. Saya percaya saudara-saudara, Anda orang-orang yang diberkati Tuhan. Hari ini, mari kita mau terima mujizat yang tanpa batas. Yang pertama, Anda harus kenali penyebabnya apa. Yang kedua, Anda harus tahu. Anda harus doa dengan iman. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Anda dan saya harus ambil keputusan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita baca ayat yang terakhir. Tenang saja saudara. Saya ngerti jam ini sudah jam 11:50. Tenang saja. Di Indonesia sudah malam. Waktunya pendeta mau bubuk saudara-saudara. Markus 9 saudara. Ayat 23, ini yang ketiga, yang terakhir. Markus 9 ayat 23, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa percaya? Tidak ada yang mustahil bagi Anda dan saya. Siapa percaya? Apapun yang jadi batasanmu, limit dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil. Nothing impossible. Nothing impossible. Everything possible with Jesus. Everything possible with Jesus. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus.